إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa masih meletakkan keimanannya di dalam jiwa kita. Senantiasa dengan iman tersebut maka terpautlah hati kita untuk mendatangi masjid ini, masjid yang kita muliakan ini, dalam rangka bersama-sama untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta supaya keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, lebih-lebih kita yang senantiasa hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kelak di akhir hayat nanti, kelak di akhir zaman nanti, di yaumil kiamah nanti, baginda Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya, juga diberikan bagian daripada syafaatnya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khotib mengajak marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sampai dengan kita tidak mengerjakan segala apa yang dilarangnya. Yakinilah bahwa dengan dua jalan tersebut maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala telah akan menyambut kita dalam keadaan penuh dengan ampunan-ampunannya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis tadi yang disampaikan di awal khutbah, pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, tentunya juga itu disampaikan kepada kita selaku umatnya, bahwa sholat merupakan tiangnya agama. Kata baginda Rasulullah,
Barang siapa yang menegakkannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama ini. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia sedang merobohkan agama ini, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sadarkah kita, tahukah kita bahwa kelak Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang pertama kali dihisab tentang sholat kita. Tatkala amal sholat kita baik, insya Allah amal-amal yang lain pun akan mengikuti kebaikannya. Tatkala amal sholat kita buruk, maka amal-amal lain pun akan mengikuti kebaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Terkadang kita senantiasa lalai, senantiasa meninggalkan perintah-perintah sholat, terkhusus sholat yang diwajibkan kepada kita dalam satu hari satu malam, yang disebut dengan sholat 5 waktu. Terkadang kita lebih patuhlah kepada majikan kita, kepada pimpinan kita. Kita khawatir ketika majikan kita, bos kita, manajer kita memanggil kita. Dengan kekhawatiran tersebut, maka kita berusaha hadir sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir. Kita diundang oleh pimpinan kita untuk menghadiri suatu acara. Pukul 9, terkadang pukul 8 kita sudah hadir. Karena kita takut, kita malu. Tatkala kita terlambat dilihat oleh pimpinan kita. Akan tetapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seruan azan, bahkan sampai dengan iqamah pun dikumandangkan, berlalu bermenit-menit, bahkan berjam-jam, bahkan hampir memasuki waktu-waktu berikutnya, kita masih biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, bahkan ke pagi lagi, mengejar yang bentuk namanya rizki, uang, harta, dan lain sebagainya. Kita kejar-kejar, kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki itu semua. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah ingat bahwa yang memiliki rizki di alam dunia ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menghindar-menghindar tanpa menghiraukan dengan makhluknya Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari satu malam 2 kali membuka rahmatnya untuk menyambut datangnya taubatnya seorang hamba. Hanya saja kita yang senantiasa tidak memenuhi panggilannya. Kita mengejar-ngejar majikan kita, bos kita, manajer kita, pimpinan kita, yang hanya dalam 1 bulan 1 kali itu pun memberikan bentuk bagian daripada sebagian rezeki. Tidak ada yang besar dibandingkan dengan rezekinya Allah. Hanya sekelumit saja, tetapi kita membelanya sampai dengan bahkan mungkin mati-matian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita memiliki calon menantu, seorang pezina dan seorang pembunuh, tentu kita akan malu, karena setidaknya akan mencoreng nama keluarga besar kita. Akan tetapi sebaliknya, apakah kita akan merasa malu ketika kita memiliki seorang calon mantu yang tidak mau melaksanakan sholat? Terkadang kita enjoy saja, biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Padahal dosa meninggalkan sholat melebihi dosa-dosanya dari perbuatan berzina dan bahkan membunuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Mari kita sadarkan diri kita kembali. Siapa diri ini? Tak lain dan tak bukan ialah makhluk. Tak lain dan tak bukan kita hanyalah makhluk. Dan seorang makhluk harus patuh kepada Tuhannya. Maka mari kita tunaikan sholat. Sebelum kita disolatkan, mari kita sholat di belakang imam. Sebelum kita sholat di depan imam, mari kita sholat di masjid sebelum kita sholat dihantarkan ke masjid. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lebih-lebih bagi kita yang merindukan hadirnya kita ke Baitullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahkan melihat saudara-saudara kita begitu bahagia mendengar akan melaksanakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan, yakni menunaikan haji ke Baitullah. Begitu kita senang mendengar kabarnya. Dan terbesit di dalam hati pun kita menginginkan untuk hadir seperti saudara-saudara kita yang telah dipanggil ke sana untuk memenuhi panggilannya. Tentu kita sebagai seorang yang beriman sudah barang tentu menginginkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang apalah daya, mungkin Allah belum mengizinkan, baik itu dengan tenaga kita, mungkin dengan harta kita dan lain sebagainya. Maka jangan khawatir hadirin. Bahkan di dalam salah satu hadis ada motivasi untuk kita. Al-Jum'atu hijjul fuqara. Sesungguhnya Jumat itu, sholat Jumat itu merupakan hajinya bagi orang-orang yang fakir. Maka selaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, menyempurnakan keislaman kita, menghadiri Baitullah. Selaya berusaha senantiasa, mari kita jaga sholat kita, sholat 5 waktu kita, sholat Jumat kita. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan tersebut senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, menjauhkan segala balanya, baik di dunia maupun di akhiratnya kepada kita, dan senantiasa menyempurnakan daripada keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafur